akan terjadi suatu gonjang-ganjing dan ini akan ada penyakit atau wabah yang mematikan itu benar atau hanya akal-akalannya manusia atau gimana itu? ya, Tapi nanti itu apakah benar akan diadakan apa itu namanya lockdown seperti tahun yang kemarin, bahwa seperti apa itu virus apa itu corona itu? itu sebenarnya A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Jumpa lagi dengan kami sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, atau di luar pulau dan di luar negeri, yang lagi ngerantau, yang lagi mencari nafkah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kekurangan suatu apapun, dan dimudahkan segala urusannya dan ditambahkan rezekinya yang halal, barokah, melimpah ruah serta bertambah. Dan yang lagi sakit semoga diangkat semua sakitnya dan segera menemukan obatnya dan sembuh seperti sedia kala dan tidak kambuh lagi. Ini kita akan hadirkan nanti ya sosok Sunan Lawu ini ya, nanti kita akan hadirkan dan kita akan tanya-tanya tentang seputar Nusantara ini ya. Ada apa ini di bulan suci Ramadan ini yang penuh rahmat, penuh berkah, penuh ampunan, kok banyak sekali bencana di mana-mana, bahkan bencana banjir besar di Demak, gempa yang kemarin mengguncang di Tuban, dan disusul lagi dengan gempa yang ada di Gunung Kidul ini di daerah Jogja ini ya. Dan kita nanti akan hadirkan sosok Sunan Lawu dan nanti kita akan berinteraksi, kita tanya-tanya ada apa sebenarnya ini. Agar tidak kelamaan, kita langsung mulai saja nih. Udah siap Mas? insyaallah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nurjana bersihkan ataupun mediator yang dari bisikan jin, setan, siluman, energi negatif atau apapun, tidak ada yang bisa masuk yang selain saya hadirkan ke dalam tubuh mediator ini. Sosok Sunan Lawu hadir ke dalam tubuh mediator ini, kuasai seluruh jasadnya, kuasai seluruh pita suaranya, kuasai seluruh anggota tubuhnya, dan bisa berbahasa manusia dengan jelas dan fasih. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini dengan siapa? Pangapunten. Kula sengkang sepat Sunan Lawu. Kok panjenengan Sunan Lawu? Inggih. Dari golongan apa, Mbah? Sayektosipun kula saking Jen Aden.
Kula protek riyen nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, apabila dalam tubuh mediator ini berbohong atau memberikan keterangan palsu, otomatis akan terpental keluar dari jasadnya mediator ini. Ini mohon maaf. Pripun nggih, kula bahasa Indonesia jenengan saged napa mboten? Saged. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, gaib ini yang ada dalam tubuh mediator ini bisa menguasai bahasanya tubuh mediator ini dan bisa mengikuti bahasanya tubuh mediator ini. Mohon maaf, ngapunten panjenengan saya hadirkan ke sini. Apakah tadi ini sudah makan atau belum? Saya sudah menjalankan berbuka puasa, Ini mohon maaf sih mengganggu waktu panjenengan, tapi tidak repot kan lagi ini? Ini bisa diceritakan kok panjenengan ini bisa dipanggil Sunan Lawu ini bagaimana? Dulu waktu saya sebelum tinggal di gunung itu, saya banyak menjalankan ritual-ritual untuk menuju kesempurnaan, dan untuk itu saya menjalankan ritual mencari tempat yang sunyi. Begitu. Iya. Jadi panjenengan ini bukan dari golongan manusia sih. Ya, sebenarnya bukan aja. Apakah untuk saat ini di tempat panjenengan itu masih banyak yang berdatangan atau bagaimana? Manusia yang saat ini datang itu adalah manusia dari golongan yang ingin mencari sesuatu, tapi kebanyakan dari manusia yang penasaran, Raden. Yang penasaran. Iya. Jadi kalau misalkan di situ itu yang paling banyak itu pada minta apa atau cari apa atau hanya sekedar bermain di situ? Ya, sebenarnya orang-orang itu banyak yang ingin mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di Gunung Lawu itu sendiri, Raden. Ya. Apakah ada yang juga cari keilmuan atau kekayaan di situ? Ya, dari bangsa manusia yang memang orang yang menjalankan spiritual banyak sekali. Akan tetapi dari mereka banyak yang mencari sesuatu hal yang hanya untuk dirinya sendiri, seperti mencari keilmuan, pesugihan, Raden. Begitu. Dan itu kan banyak juga yang cerita bahwa di sana itu banyak ditemui oleh
sosok Sunan Lawu? Apakah itu benar panjenengan sendiri yang menemui mereka atau siapa? Mohon maaf Raden, saya sebenarnya tidak kemana-mana. Saya belum pernah menjumpai ataupun menemui salah satu sosok orang pun ketika manusia-manusia itu hadir di tempat saya, Raden. Nah, terus itu siapa itu Mbah yang menemui yang menyerupai panjenengan sosok Sunan Lawu? Ya, sebenarnya itu banyak dari golongan-golongan bangsa iblis yang ingin menipu daya manusia-manusia yang memang di dalam hatinya punya keinginan, punya itikat selain kepada Sang Pencipta, Raden. Ini mohon maaf aja. Itu kalau saya membaca cerita, membaca itu katanya itu Gunung Lawu itu gunung tertua, itu benar atau tidak itu? Ya, sebenarnya juga masih banyak gunung-gunung yang lain yang umurnya lebih tua dari Gunung Lawu itu sendiri, Raden. Dan katanya itu gunung paling sakral di Indonesia ini. Ya, benar sekali. Karena tempat itu telah terjadi suatu kejadian dari tokoh yang besar yang ada di negara ini, yaitu khususnya di zaman kerajaan dulu, Raden. Siapa kalau boleh tahu itu, Mbah? Ya, biasa sering disebut beliau adalah Raja Brawijaya itu sendiri, Raden. Kalau boleh tahu, Raja Brawijaya sendiri ke situ, panjenengan tahu nggak, Mak? Ada apa di situ? Sebenarnya beliau sendiri datang ke tempat itu untuk mencari jati dirinya sendiri, mencari kesempurnaan. Beliau telah melepas seluruh keduniawiannya, melepas seluruh jabatannya, melepas pangkat derajatnya, Raden. Begitu. Ini mohon maaf yang ingin saya tanyakan, ada hal yang lain ini kan di Nusantara ini kok akhir-akhir ini banyak sekali kekacauan, bahkan bencana. Ada apa di balik itu semua sebenarnya? Ya, mohon maaf, Raden. Begini, sebenarnya Tuhan ingin memberikan kesempurnaan kepada manusia-manusia agar tetap utuh dalam menjalankan keimanannya kepada Sang Pencipta. Akan tetapi masih banyak manusia-manusia yang ada di bumi ini lalai akan tujuan hidupnya mereka sendiri, Raden. Kalau untuk saat ini ya, saat ini apakah nanti ini akan ada bencana yang lebih dahsyat lagi atau bagaimana itu, Mbak? Ya, beliau sang utusan itu akan hadir di muka bumi ini, Raden. Jadi untuk menyambut kehadiran beliau, nantinya akan dibersihkan
dari seluruh efek-efek dari kotoran manusia-manusia yang tidak bermanfaat bagi bumi ini. Jadinya nanti ini akan terjadi suatu gonjang-ganjing dari alam itu sendiri. Pangapunten. Dan ini kan saya dapat berita ini bahwa nanti itu tidak lama lagi, sekitar 2 atau 3 bulan ke depan ini akan ada penyakit atau wabah yang mematikan. Itu benar atau hanya akal-akalannya manusia atau gimana ini? Ya, itu adalah termasuk penyaringan. Tapi untuk berita itu, Raden, itu adalah tipu daya dari sekelompok manusia yang ingin mencari keuntungan untuk suatu kedikdayaan negaranya sendiri, Raden. Tapi nanti itu apakah benar akan diadakan apa itu namanya lockdown seperti tahun yang kemarin, bahwa seperti apa itu virus apa itu corona Itu sebenarnya tidak akan mungkin terjadi bila manusia ini nanti banyak yang kembali kepada Tuhannya, bertobat dengan sesungguh-sungguhnya, Raden. Itu hanyalah akal-akalan dari unsur manusia-manusia tadi yang akan menyebar isu-isu fitnah yang dirasuki oleh bangsa-bangsa Dajjal, Raden. Tapi itu sudah ada perencanaannya belum? Ya, sebenarnya itu memang masih direncana kapan waktunya. Akan tetapi dalam menjalankannya akan mencari waktu yang tepat untuk mereka mencari sasaran itu, Raden. Apakah itu ya juga katanya apa itu kalau virusnya virus apa, saya kurang paham, virus atau gimana itu, apakah seperti itu nanti juga sistemnya? Itu adalah virus buatan manusia itu sendiri yang nantinya untuk mencari keuntungan sendiri. Dari yang mengeluarkan virus itu sendiri akan meraih keuntungan sangat banyak. Oh, berarti itu memang sengaja dibuat itu, Mbak? Ya, itu adalah unsur dari akal-akal manusia mencari keuntungan sendiri. Hanya untuk mencari keuntungan untuk bangsanya sendiri. Ini kalau untuk saya pribadi, saya harus ambil tindakan gimana itu, dan untuk agar sahabat-sahabat juga yang tahu. Ya, begini saja, Raden. Dari bangsa kami tentang hal itu sangat mengetahui sebenarnya, tapi kami sebenarnya belum boleh memunculkan. Tapi dari niat kami juga ingin berjuang, Raden. Jadi kami ingin memberitahukan bahwa itu hanyalah khalayak umum saja yang dibicarakan, hanya ingin mencari kepentingannya sendiri. Kalau untuk virusnya itu nanti bahaya atau tidak sebenarnya? Ya, kalau dari bahayanya itu sebenarnya tidak ada, hanya seperti virus-virus yang sebelumnya terjadi. Tapi dari bangsa kami telah mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi. Itu hanyalah dari strategi tipu daya dari bangsa-bangsa jin fasik dan manusia-manusia yang tertutupi oleh kotoran hawa nafsunya mereka. Ini mohon maaf kalau boleh tahu, itu yang punya rencana seperti itu dari bangsa ini, apakah dari bangsa luar ya? Itu sebenarnya adalah mereka
mereka dari bangsa luar sana, Raden. Mereka mempunyai rencana yang sangat besar luar biasa, mendompleng kekacauan alam yang terjadi saat ini. Jadinya alangkah baiknya untuk berhati-hati. Tapi itu nanti akan diupayakan, akan terjadi besok, mungkin ini akan dekat-dekat ini mereka akan menjalankan rencananya, Raden. Begitu. Dan tujuannya itu kenapa kok mau disebarluaskan di Nusantara ini? Ya, karena mereka tahu sebenarnya apa yang ada di dalam Nusantara ini khususnya, Raden. Mereka mengetahui akan kekayaan alam yang ada di bumi Nusantara ini. Mereka ingin meraup keuntungan dengan cara mereka sendiri. Mereka mengetahui kelemahan manusia-manusia yang ada di Nusantara ini. Mereka akan mencari keuntungan dengan cara meneror, dengan cara menakut-nakuti hati-hati manusia yang ada di bumi Nusantara ini, Raden. Itu. Iya. Itu nanti cara menyebarkannya panjenengan sudah mengetahui atau belum? Iya. Itu nanti mereka akan memiliki punya rencana yang sangat dahsyat menurut mereka. Ada suatu kejadian yang ganjil itu nanti mereka akan mendompleng dengan cara menimbulkan huru-hara melewati kabar-kabar berita. Berita itu nanti akan bikin manusia heboh dengan rasa ketakutan berita-berita itu nanti, Raden. Berarti saat ini sudah ada ya perjanjian antara pihak yang mau menyebarkan dengan yang ada di Nusantara ini? Ya, itu sangat banyak sekali manusia pribumi ini yang telah dibeli oleh mereka. Begitu. Dari manusia-manusia yang kaya akan tetapi sangat tamak sekali, Raden. Jadi memang di berita-berita itu memang benar ya, ada konspirasi itu sudah mau dijalankan, itu benar ya? Ya, amat sangat benar sekali. Karena itu mereka sudah mengetahui sebenarnya. Mereka berpura-pura tidak tahu, tapi membocorkan berita ini supaya kejadian ini nanti seolah-olah benar, Raden. Oh begitu. Iya. Jadi kalau untuk saya pribadi itu langkahnya harus bagaimana? Ya, meletakkan diri, keyakinan kepada Sang Pencipta, Raden. Karena itu hanya salah satunya obat nanti di dalam huru-hara, biar tidak terombang-ambing oleh suasana, biar tetap mendapat rahmatnya, akan tetap terjaga, karena memang itu adalah kekuasaan Tuhan sendiri, Raden. Begitu. Ya. Yes, terima kasih banyak Mbak ya, sudah mau hadir dan sudah menyampaikan apa yang saya tanyakan, dan juga sudah mewanti-wanti saya. Semoga ini bisa saya ambil hikmahnya dan pelajarannya, dan juga bisa buat kehati-hatian saya dan sahabat-sahabat semuanya. Saya mohon maaf tidak bisa memberi panjenengan apa-apa, sudah menghadirkan panjenengan. Apabila panjenengan ingin undur diri, saya persilahkan dan saya bantu keluar dari tubuhnya mediator ini. Nggih, Raden, kula ngaturaken matur suwun panjenengan reksa bumi ini damel keyakinanipun panjenengan, Raden. Matur suwun sampun diundang melih wonten mriki. Kula badhe wangsul ngaturaken sembah nuwun kang sagengipun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jin sang yang nurja nirwana, keluarkanlah gaibin dari jasadnya mediator, semua bekas, semua efek, semua energi kembali ke tempat asalnya. Alhamdulillah, tadi saya menghadirkan sosok Sunan Lawu berhasil dengan sempurna, dan tadi saya tanyakan tentang keadaannya dan tanya-tanya tentang Gunung Lawu itu tadi, dan dia bercerita banyak, dan saya juga tanyakan berita tentang akan adanya virus ini ya, yang untuk 2 atau 3 bulan ke depan ini akan, menurut berita itu akan di lockdown, bahkan lebih parah daripada COVID-19 ini ya. Semoga sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang saya hadirkan tadi, ambil sisi positifnya, selebihnya jadikanlah hiburan. Apabila ada salah kata atau ucapan dari kami yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya, mohon dimaafkan, karena kami juga manusia biasa, tak luput dari salah dan dosa. Dari kami, saya akhir sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.